Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana hasil tes urin Gatan Saleh Hilabi, pelaku penembakan travel di Jatinegara, Jakarta Timur positif narkotika. Polisi juga mendalami keterangan pelaku yang mengaku membuang senjata apinya ke aliran Kali Ciliwung. Polres Metro Jakarta Timur masih mendalami kasus penembakan kantor travel di Jatinegara, Jakarta Timur yang menjerat Gatan Saleh Hilabi. Dari hasil tes urin, pelaku dinyatakan positif narkotika ganja dan psikotropika jenis benzodiazepin atau obat terlarang. Selain itu, polisi juga mendalami keterangan pelaku yang mengaku membuang senjata apinya ke aliran Kali Ciliwung. Penembakan kantor travel yang nyaris mengenai korbannya dipicu akibat perselisihan atau percekcokan antar pelaku dan korban melalui pesan singkat WhatsApp. Pelaku kemudian mendatangi lokasi dan melepaskan 3 kali tembakan. Motifnya mereka itu berawal dari saling ejek menjejek satu dengan yang lain. Dalam hal ini mungkin terduga pelaku merasa kecewa atau terhadap korban ini sehingga dia datang dari rumahnya yang berada di daerah Jakarta Selatan ke wilayah Jakarta Timur di rumah atau di rumah keberadaan daripada si korban atau pelapor. Gatan Saleh diringkus di kawasan Tajur, Bogor, Jawa Barat, Rabu lalu. Pelaku disangkakan pasal 338 Junto pasal 53 tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya dari pemeriksaan kepolisian sampai dengan saat ini, kami sudah terhubung dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali. Selamat malam, Pak Kombes. Selamat malam, Mbak Fani. Baik, Pak Nicholas mungkin bisa dijabarkan terkait dengan hasil tes urin dari yang bersangkutan, Gatan Saleh Hilabi, betul positif narkoba? Kalau ya, narkoba jenis apa? Ya, terima kasih Mbak Fani. Jadi setelah kami melaksanakan pemeriksaan sebagai saksi, selanjutnya kita melaksanakan tes urin terhadap tersangka. Pada saat itu masih berstatus saksi, dan hasil dari tes urin tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan menggunakan narkotika dan psikotropika. Dalam hal ini narkotikanya adalah ganja dan psikotropika adalah obat terlarang berupa yang bernama benzodiazepin. Demikian Mbak Fani. Ganja dan benzodiazepin ya Pak Nicholas? Oke, jadi sekarang pasal yang disangkakan untuk Gatan ini adalah kepemilikan narkoba, pengguna narkoba dan juga kepemilikan senjata api atau bagaimana? Ya, kami fokus pada substansi daripada perkara yang ada, yaitu percobaan pembunuhan. Atau kepemilikan senjata api yang tidak sah. Itu ya kita fokus. Sedangkan kalau mengenai urin itu aturannya kan direhabilitasi ya. Jadi kita tidak terlalu fokus kepada narkotika dan psikotropika. Oke, tapi ada pasal berlapis ya antara percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal ya, Pak Nicholas. Ya. Baik. Jadi kita mengenakan pasal 338 Junto pasal 53 KUHP dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 terkait dengan senjata api. Ingatkan kami dengan ancaman maksimal berapa tahun penjara, Pak? Untuk pasal 338 itu ancaman pidananya kan 15 tahun penjara, sedangkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 itu ancaman pidananya 12 tahun penjara. Kalau di atas 5 tahun penjara sehingga dapat dikenakan penahanan terhadap yang bersangkutan. Baik, senjata api yang kabarnya dibuang ke Kali Ciliwung tersebut apakah sudah ditemukan, Pak Nicholas? Ya, sampai saat ini penyidik kami masih tahap pendalaman dan melakukan upaya-upaya dan mengecek alibi-alibi yang dibangun oleh saudara tersangka, dan kami akan melakukan upaya-upaya lanjutan untuk bagaimana bisa menemukan senjata api yang dibangun alibinya itu bahwa dibuang di Kali Ciliwung. Oke, saat ini saksi yang sudah diperiksa ada berapa orang?
Untuk saat ini saksi yang diperiksa, saksi yang berada di TKP ada 4 orang. Selanjutnya juga ada ahli yang sudah kami periksa memberi keterangan untuk memperkuat sangkaan pasal yang kami terapkan terhadap tersangka. Oke. Kalau dari keterangan para saksi Pak Nikolas, motif apa yang mendorong pelaku melakukan percobaan pembunuhan tersebut? Kalau motifnya ini kan berawal dari saling ejek-mengejek di WA. Aduh. Ya, berdua saling mengejek di WA dan akhirnya mungkin emosi si tersangka datang ke TKP. Selanjutnya terjadi percekcokan lanjutan dan akhirnya tersangka mengeluarkan senjata dan menembak ke arah korban. Baik, karena emosi ya, tapi normalnya kan kalau misalnya orang emosi tidak sampai melakukan percobaan pembunuhan, apakah yang bersangkutan pelaku ini memiliki cara mengontrol emosi yang kurang baik atau punya rekam jejak berhubungan dengan kekerasan seperti itu, Pak Nikolas? Itu bukan substansi perkara kita, Mbak Fani. Kita fokus saja pada perkara yang kami tangani di sini, yaitu percobaan pembunuhan dan atau memiliki senjata tidak sah. Yang ingin saya tuju, apakah yang bersangkutan pelaku ini punya catatan kriminal, Pak? Oh, itu pernah ya yang bersangkutan melakukan kejahatan atau kriminal. Apa, Pak? Ya. Apa? Catatan kriminal atau kejahatan yang pernah dilakukan pelaku? Iya, pernah dulu berurusan dengan pihak berwajib juga untuk catatan kriminal. Oke. Baik. Ini berarti saya akan konklusikan lagi berarti Pak Nikolas ya, yang bersangkutan atau pelaku ini pernah melakukan sebuah kejahatan atau tindakan yang sampai mendapatkan sebuah rekam jejaknya di kepolisian dan saat ini sedang ditangani. Tapi kalau misalnya juga bisa kita gali sedikit Bapak, mengingatkan yang bersangkutan ini tampaknya secara visual atau secara wajah cukup familiar begitu. Ini ada atau dari pihak keluarga sendiri apakah juga sudah memberikan kesaksian atau seperti apa? Jadi kami pada saat mencari keberadaan tersangka, kami berhubungan dengan pihak keluarga dan pada saat kita pemanggilan kedua itu memang pihak keluarga berjanji untuk menghadirkan tersangka ke pihak kepolisian. Namun sampai tanggal 28 itu tidak juga dihadirkan oleh pihak keluarga dan akhirnya kami menyelidiki keberadaan tersangka dan kami mengeluarkan perintah membawa. Kebetulan tersangka bersembunyi di sebuah showroom mobil di daerah Tajur, Bogor Selatan. Selanjutnya kita bawa tersangka ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Sempat bersembunyi dan dibawa paksa begitu oleh polisi, Pak Nikolas? Iya, sesuai dengan hukum yang berlaku, 2 kali pemanggilan tidak datang tanpa alasan yang sah, maka kewajiban dari penyidik akan membawa paksa. Akan membawa secara paksa dengan surat perintah membawa. Selama pemeriksaan, baik dari statusnya saat masih menjadi saksi sampai dengan ditersangkakan, Pak Nikolas, apakah pelaku cukup kooperatif? Pelaku cukup kooperatif, namun alibi-alibi yang dibangunnya yang perlu kami dalami lagi untuk mengungkap yang sebenarnya. Contoh barang bukti yang katanya dibuang di Sungai Ciliwung, handphonenya yang juga dibilang gimana sudah Pak Nikolas? Dijual, itu yang kami sedang mendalaminya dan kami akan alat komunikasinya yang juga disampaikan bahwa dia juga sudah menjual dan itu yang kami sedang dalami untuk mengetahui mengungkap apakah pernyataan-pernyataan atau alibi yang dibangun ini benar atau tidak. Oke, jadi semacam ada upaya untuk menghilangkan alat bukti, Pak Nikolas? Iya, seperti itu. Baik. Pak Nikolas, terima kasih sebelumnya atas informasinya dan juga waktunya dalam My Newsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak, sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih Mbak Fani, selamat malam, sampai jumpa.